Radio Keluarga Anda. Ibu berkatu, selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya di ajang Pojok UMKM ya, edisi hari Rabu 18 Januari 2023, dan kali ini sudah hadir narasumber kita, owner dari Keripik Tempe Prabowo, Mas Nono. Selamat siang Mas Nono. Selamat siang Mbak Lubia. Ya, gimana kabarnya nih Mas Nono? Kabarnya baik. Kabarnya baik, semangat ya Mas ya? Iya, semangat. Harus semangat. Harus semangat. Gimana nih suasananya nih Mas? Suasananya kalau di studio kan dingin kayak ya. Dulu ya. Kayak dulu ya. Dulu pernah siaran di sini. Sering siaran di sini. Waktu Iya. masih di sana ya dulu. Sekarang sudah ada. Iya. Baik, ini temanya juga sangat menarik sekali ya Mas ya. Ini temanya oleh-oleh terbaru selain keripik tempe. Ini ada oleh-oleh terbaru ini di Ngawi gitu ya Mas ya. Iya. Baik. Nah Mas Nono, bisa bercerita sedikit ini Mas mengenai awalnya bisa menggeluti dunia per UMKM ini. Ya gimana nih ceritanya, tahun berapa sih Mas? Kalau untuk UMKM itu kalau untuk keripik tempenya tuh masih di kandungan kalau kelihatannya ya. Oh, saya sudah masih di kandungan itu sudah bergelut dengan UMKM ya. Ya jadi untuk dulu kan ada geti kacang wijen, itu asli bikinan mbah saya ya dari Cupo tuh. Dari Cupo. Terus kemudian bapak merintis geti kacang wijen dibawa ke Malang. Dari Malang ngambil keripik tempe dari sana disebarkan di Ngawi dan Madiun. Terus kemudian kita bergeraknya karena ternyata di Ngawi itu ada tempe ya, sentranya tempe pusatnya di Sadang. Ya, akhirnya kita bikin sendiri dengan irisan yang lonjong-lonjong itu. Pertama kan kalau di Malang kan kotak, di Ngawi kan juga ada tempe keripik kotak. Kita kemudian bervariasi bikin yang lonjong. Karena memang yang kotak itu sulit ngirisnya. Terus kemudian kita keripik tempe terus jalan, terus ada peluang di rumah sakit itu di kantinnya ada bakso biasa itu. Disuruh isi kantin, oh ya udah bakso aja. Dari bakso kemudian bakso itu kisaran tahun 2015. Terus kemudian tren 2017 itu ada bakso beranak. Ya gitu, kan? Bakso beranak. Kita nyoba bakso beranak. Itu caranya nyoba bakso tahun beranak. Berapa itu Mas bakso beranak? 2017. Oh, 2017 ya. Itu ya. Trendingnya bakso beranak. Iya, kan di Ngawi belum ada. Di kota belum ada. Pertamanya ya kita pasang status saja ya di Facebook dan sebagainya gitu, diantar gitu, terus masyarakat itu maunya andok di situ, makan di tempat. Nggak enak Pak kalau nggak makan di tempat gitu. Ya, akhirnya kita buka di dekatnya keripik tempe itu di Jalan Sudirman samping pom bensin itu. Kemudian ya rame kan, kalau untuk bakso beranak dan sebagainya gitu kan biasanya kan tren-tren aja tuh. Terus kemudian kita kehantam dengan pandemi itu. Kena pandemi itu Mas ya. Kena pandemi. Setelah pandemi piye ya iki gitu kan. Pemikirannya kita harus kan, kalau UMKM kan harus kreatif, inovatif begitu kan. Tuntutannya kan begitu, gitu. Kemudian piye ben iso jalan. Terus di yang kantin rumah sakit itu ada yang pesen, aku minta tahu baksonya aja gitu. Kan di sana memang ada pentolnya, tahu bakso, terus siomay gitu kan. Minta tahu baksonya aja. Iki tahu bakso gitu. Terus ada dikemas di kardus ya, dikasih kardus. Oh ya. Nah, awalnya dari situ. Terus kita inovatif lagi. Kalau tahu bakso biasa kan ya biasa lah ya. Apalagi yang di pasar-pasar itu kan hanya harga 800, 1000, tapi rasanya kan ya gitu-gitu. Gitu kan banyak tepungnya kan kalau Mm-hmm. Nah, akhirnya kita piye ya gitu. Terus akhirnya saya nyoba
aku bikin yang jumbo aja, yang besar-besar gitu kan. Yang besar. Nyari tahu di pasar Ngawi, di pasar Beran, di pasar Jerubong yang dekat-dekat itu. Nyari yang besar, ternyata dapat. Akhirnya kita buat dari adonan, ya memang dari adonan bakso kita itu, memang dari bakso beranak itu, bakso yang kita jual tiap hari itu. Jadi tidak kita tambahin lagi, ya memang jelajahnya adonannya itu ya adonan bakso itu. Gitu. Nah ini Mas, dulu sebelum ada keripik memang sudah lama ya. Saya pernah dulu oleh-oleh tuh belinya tuh terkenal loh. Gini, maksudnya gini, dulu ada saudara itu yang ada di Jogja. Itu gini, aku belikan keripik tempe Prabowo gitu. Jadi terkenal dulu memang pas itu kan awalnya emang keripik tempe ya Mas ya dulu ya memang ya. Ketika Kacang Wijen. Soalnya kan beda sama yang di Sadang. Ya. Kalau di Sadang kan kotak-kotak. Biasanya nah gitu. Itu kan lonjong gitu. Jadi memang ada ciri khasnya sendiri di Kediri gitu, saudara gitu. Aku pokoknya belikan tempe keripik yang mereknya Prabowo gitu. Tapi saya belum nikah ini. Tapi sekarang juga ini ya bikin keripik juga. Baik, terus awalnya pun keripik tempe, terus sama itu ya Mas ya, apa wijen ya? Wijen apa geti itu? Geti kacang wijen itu memang mbah dulu. Cikal bakalnya dari Cupo memang. Iya. Itu yang punya resepnya. Itu dari mbah dari siapa? Dari ibu. Dari ibu. Oh, dari ibu. Oh, gitu. Sekarang masih ya kalau yang gede? Sekarang bule yang juga yang masih produksi untuk masih getinya. Produksi getinya ya. Di Cupo juga ya? Di Jerubong ya, di Jalan Duryat yang sini ya. Dekat gitu. Pengadilan itu. Dekat pengadilan ya. Jadi memang awalnya memang dari ibu memang ya. Kita oleh-oleh memang spesial oleh-oleh ini ya. Jadi banyak yang belum bikin dulu ya memang ya. Banyak yang belum bikin. Belum kayak sekarang UMKM beratus-ratus ribu gitu. Dulu memang belum ada yang bikin Mas. Jadi tempe keripik gini. Saya ingat saudara yang di Kediri itu om saya yang Kediri itu gini bilangnya. Pokoknya aku beri oleh-oleh keripik tempe tapi sing keripik tempe lonjong. Bilangnya gitu. Jadi aku belinya ya di Prabowo itu seringnya gitu. Memang pengennya tuh keripik tempe yang lonjong gitu. Ciri khasnya kan tuh lonjong ya. Baik. Nah saudara semuanya ingin bertanya-tanya nanti bisa SMS, WA, telepon di 08563454545. Jangan lupa ini disiarkan melalui live visualnya di streaming di www.bahanfmngai.com. Bisa juga lihat visualnya di live Facebooknya Bahana Spasi Ngawi ya. Dan mudah-mudahan juga masih tetap gabungan terus ya di ajang Pojok UMKM sampai nanti jam 3 sore. Temanya oleh-oleh terbaru selain keripik tempe bersama owner keripik tempe Prabowo bersama Mas Nono sampai nanti jam 3 sore. Radio Keluarga. Selamat siang Sobat Bana diketahui dan sekitarnya. Kita lanjutkan lagi di ajang Talkshow ya Sobat Bana semuanya. Dan temanya tentang oleh-oleh terbaru selain keripik tempe. Yang mau gabung, yang ingin tanya-tanya nanti bisa SMS, WA, telepon di 08563454545. Oh iya, ini yang mau nonton visualnya ya bisa nonton di Xbase Radio visualnya Radio Ban FM Ngawi. Nanti bisa di-download melalui Play Store ya. Atau bisa juga streaming di www.bahanfmngawi.com. Bisa juga nanti nonton di live Facebooknya Bahana Spasi Ngawi. Nanti bisa nonton Revita sama ownernya keripik tempe Prabowo. Baik Mas Nono, kita lanjut lagi ya ini obrolan kita gitu ya. Nah, dan Mas Nono tadi bercerita sedikit tentang ini ya Mas ya. Dari keripik tempe terus sekarang berinovasi membikin bakso beranak, terus akhirnya tahu bakso jumbo. Nah ini namanya kalau keripik tempe Prabowo itu aslinya nama dari ayah ya? Apa dari nenek? Dari ayah. Oh dari ayah ya. Kita kannya Prabowo semua. Jadi ayah Prabowo, terus kakak itu Prabowo Soelartoto,
Mbak Yu itu Dwi Prabawati Ningsih, terus saya Prabowo Sularnono. Oh, berarti memang keluarganya ada Prabowo-nya ya. Tapi bukan Prabowo Subianto gitu. Ini Mas Nono. Terus sekarang bikin lagi itu kalau bakso beranaknya juga bakso beranak Prabowo ya? Kemarin kita singkat Babe, bakso beranak ya, Babe Prabowo. Oh, Babe Prabowo. Ya, bakso beranak Prabowo maksudnya begitu. Tapi untuk sekarang bakso beranaknya hanya pesanan saja. Gitu ya, nanti ini nanti yang pesan gitu ya, nanti bisa ini apa itu jadi COD gitu ya Mas ya. Baik Mas. Terus sekarang ya Tababu ya, sekarang ini buat sobat Bana yang pengen nonton visualnya nih bisa nonton visualnya ya, ini soalnya sudah kelihatan tuh namanya Tababu. Ini kok ada inspirasi namanya Tababu, itu gimana ini Tababu? Nah gini ya, itu lagi kita harus berkreasi, inovasi dan inovatif gitu kan. Kalau biasanya disingkat taso, ada tahu bakso gitu-gitu. Terus biar lain dari yang lain, orang gitu kan mengingatnya enak. Kalau biasanya kalau kita pelatihan di UMKM itu yang biasanya diadakan dari dinas-dinas itu untuk nama-nama itu harus singkat, terus jelas, enak didengar, maksudnya di otak pun menyimpan gitu kan, kayak McD, terus kayak Kentucky gitu kan. Terus kalau tahu bakso karena gede-gede ya, besar-besar ya, tahu bakso jumbo kita singkat ya Tababu. Gitu. Oh, tahu bakso jumbo ya, makanya Tababu. Ini kok ini ada ini ya, apa itu Tababu tahu bakso jumbo Prabowo gudi-gudi rasane mantep tekane ati. Nah, itu tagline-nya ya. Tagline-nya ini harus, gitu. Harus ada. Misalnya kalau keripik tempe ini kan keripik tempe Prabowo, keras rasanya, keras renyahnya, sekali coba lidah terus tergoda. Oh gitu itu yang keripik tempe Prabowo-nya ya. Terus untuk keripik tempenya nggak kelihatan ya, tapi di dalam ya? Iya, di dalam. Itu masih ya lonjong ya Mas ya? Masih. Kita tetap yang lonjong. Oh, masih lonjong, jadi ciri khasnya itu ya. Jadi tetap beda sama yang sadang. Sadang kan kotak. Ini jadi ini bikin yang lain gitu ya. Terus untuk keripik tempenya itu ada rasa-rasanya nggak? Misalkan yang pedas apa gitu? Kita original dan pedas. Tapi pedasnya kita tidak pakai pedas dari kita pakai bubuk kan ada yang dari bubuk. Oh, kita pakai gitu. Lombok yang segar. Jadi memang kita blender, kita masukkan ke bumbunya. Oh gitu ya. Jadi memang pembuatannya ini ada teknis sendiri. Ini ada yang gabung ini Mas yang Mbak Mat kenal sama orang Jatem Banyuwangi, ini dari Banyuwangi. Mau ingin kenalan sama Mas Prabowo sama Radio Bahana ini ya. Ya terima kasih Ayah Dian yang udah gabung di live Facebooknya Bahana. Ini orang Jatim Banyuwangi ini Mas. Jauh ini. Iya, Banyuwangi. Iya, Banyuwangi bisa loh pesan ya. Bisa ya? Bisa. Misalkan mau pesan ini untuk tahu bakso atau tempe keripiknya gitu ya. Baik, nanti bisa menghubungi telepon apa atau mungkin ada IG-nya Mas? Ada IG-nya masih ya Prabowo Sularnono juga, terus Facebooknya ya Prabowo Sularnono, sama TikToknya juga harus TikTok juga ya. Ya harus itu Mas, media sosial semua harus ini lengkap ya. Namanya juga jualan ya Mas ya. Ya. Atau ke 089963911717. Ya, 089963911717. Ini nanti yang ingin membeli ya bisa pesan ya. Nah ini sekarang bercerita tentang Tababu tadi ya Mas ya. Ini memang juga beda dari tahu bakso lain-lain ya. Soalnya kadang kan ada bakso yang kecil-kecil. Untuk ini kan gede ya Mas ya. Beda ya jadi. Beda. Jadi gini, kalau kita jualnya biasanya kukus ya. Jadi kukus. Iya, dikukus pun langsung bisa dimakan, langsung bisa juga. Gitu. Enak juga aja. Kalau penyajian ya monggo terserah, langsung disajikan besar atau dipotong. Misalnya kebesaran ya dipotong. Memang kita nyarinya yang beda memang. Iya, jadi beda jadi, ya. Terus kalau senengnya digoreng, biasanya kayak kalau di Semarang itu kan
kalau sampai rumah digoreng itu pun juga tambah enak. Kalau saya senangnya digoreng memang. Dikasih bumbu, beli bumbu yang siap saji itu, bumbu siap saji yang di toko itu agak cair gitu aja, kemudian digoreng 5 menit gitu agak kering gitu juga tambah enak. Oh gitu. Maksudnya untuk menggoreng itu nanti pakai telur apa enggak, Mas? Enggak usah. Jadi cuma ini aja ya, apa tuh bumbu gitu bumbu, ya? Ya, bumbu tepung siap saji itu loh. Tepung yang sudah jadi. Ada kan yang 3 ribuan atau yang itu gitu. Itu sudah ada rasanya ya bumbunya rasanya, ya. Itu kan maksudnya standar ya. Itu pakai itu enak. Pakai itu enak ya. Kalau enggak ya di bumbu sendiri tepung terigu sama tepung tapioka itu juga enak. Kalau biasanya. Gitu. Jadi gorengnya tepung terigu sama tapioka diberi bawang apa gitu ya, bawang sedikit ya. Iya. Oke. Gitu. Terus ini cara ini Mas pembuatannya tababu untuk tahunya tuh kan kalau Ngawi kadang agak beda ya rasanya ya kalau yang tahu Ngawi. Gini. Ini Mbak, gimana? Sebenarnya Ngawi itu banyak ternyata setelah kita mencari dan cari informasi ternyata di Ngawi itu banyak loh produksi tahu itu. Sampai gitu. Ya kelihatannya sama dengan tempe. Kelihatannya malah. Gitu. Di daerah Tawun itu juga ada. Tawun ya. Terus di daerah kalau Cupo itu sudah enggak produksi ya. Terus di daerah Gedung Putri, Paron. Itu juga Paron ya. Juga ada banyak. Terus daerah Gedung Galar itu yang mengadakan kemarin festival tahu itu Ngawi itu. Iya. Gedung Galar atau Mantingan ya. Itu ternyata di situ juga sentra tahu semua. Jadi kita sudah tidak tidak kesulitan ya untuk mencari tahu itu. Dan kita juga saya sudah mencari dimanapun, tapi kita sudah punya langganan juga. Jadi memang tahunya spesial, kita mintanya yang besar. Tidak seperti yang ada di pasaran, di pasar-pasar itu kita pesan sendiri. Pesan sendiri ya Mas yang besar. Itu ngambilnya cuma juga dari Ngawi ya Mas ya? Dari Ngawi. Dari Madiun atau dari Caruban gitu? Tidak. Dari Ngawi. Iya, ternyata Ngawi banyak juga. Jadi memang ini loh, berarti ini ya spesialnya tuh gede gitu ya? Iya, gede segini ya. Tapi saya juga ada ini Mbak, setiap CFD, Car Free Day itu kita juga hadir di situ di alun-alun itu kalau hari Minggu. Kita ada harga spesial tapi agak kecil karena menyesuaikan dengan pasar nih. Itu di situ kita agak kecil, paketnya 10 ribuan isi 4. 10.000 isinya 4 ya. Tapi agak kecil memang. Beda dengan yang reguler. Kalau yang ini yang gede ini yang berapa ini satu? 3.000. Jadi satunya 3.000, satu box isi 10 30.000 ya. Memang gede ya kalau yang tababu ini ya. Nah ini ada yang bertanya loh Mas, tadi Mas siapa ini tadi Ayah Dian tadi tanya, loh saya sering lewat Ngawi ke Jogja kirim jeruk, sebelah mana ya kiosnya baksonya? Kalau untuk baksonya kita sementara ini masih ada di dalam rumah sakit ya. Kalau untuk baksonya kita masih renov yang ada. Sementara ini masih ada di dalam rumah sakit ya. Kalau untuk baksonya kita masih renov yang ada. Sementara ini masih ada di dalam rumah sakit ya. Kalau untuk baksonya kita masih renov yang ada. Sementara ini masih ada di dalam rumah sakit ya. Kalau untuk baksonya kita masih renov yang ada. Sementara ini masih ada di dalam rumah sakit ya. Kalau jeruk ke Ngawi dia sering lewat gitu loh. Sebelah lewat mana? Apa lewat situ? Kalau lewat tol harus turun tol dulu. Harus turun tol dulu ya. Nah, sobat Dona semuanya yang mau gabung lagi yang bertanya-tanya nanti bisa SMS, WA, telepon di 085634545545 ya. Dan tentu saja di siang hari ini yang mungkin mau nonton live Facebooknya Bahana, kita ngobrol seru dengan Mas Nono, host dari Keripik Tempe, owner dari Keripik Tempe Prabowo. Dan yang mau gabung yang ingin bertanya-tanya nanti bisa SMS, WA, telepon di 085634545545.
Bisa nonton visualnya di Facebooknya Bahana Spasi Ngawi. Bisa juga nanti nonton visualnya melalui HP Android di www.bahanfmngawi.com. Bisa juga melalui Express Radio visualnya Radio Bahan FM Ngawi. Nanti bisa ini ya, di-download melalui Play Store ya. Radio keluarga. Siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya, kita lanjutkan lagi di ajang Pojok UMKM ya. Jangan lupa setiap hari Rabu ada ajang Pojok UMKM ya. Silakan saja yang ingin ngobrol bareng gitu ya di ajang Pojok UMKM, nanti bisa langsung telepon di 7458777 ya, atau bisa datang langsung ke Radio Bahan FM Ngawi. Baik Mas, kita lanjutkan lagi ya ini ya ngobrol kita ini di ajang Pojok UMKM ini. Tadi sudah dijelaskan mengenai tahu bakso jumbo ini ya Mas ya. Ini tahu baksonya memang lain daripada yang lain di Ngawi, cuma ada di tempatnya Mas Nono ini ya. Terus Mas, ini untuk mendapatkan tababu ini gimana caranya Mas? Apa harus pesan dulu gitu mungkin? Kita tiap hari ada, tapi alangkah baiknya ya pesan dulu. Pesan dulu ya Mas ya. Pesan dulu bisa lewat WA ataupun Facebook ataupun IG ataupun langsung telepon juga enggak apa-apa. Ini udah gede kelihatan loh ini nomornya. Memang sengaja, Mbak. Lah ya ini sengaja, sampai aku bingung tadi loh. Taruh di mana gitu. Wah, akhirnya saya ada ide. Wah, ini biar kelihatan gede. Ya, soalnya nanti bisa lewat Facebook, bisa lewat WA-nya di 089963911717 ini ya. Terus ini Mas, untuk ketahanan ini Mas, apa itu tababu itu berapa hari itu? Karena kita tidak pakai pengawet ya. Memang awalnya kita memang supaya sehat, makanan sehat ya. Ini kan makanan sehari. Tapi kalau dimasukkan dalam freezer beku itu bisa seminggu. Bisa seminggu ya. Tapi di bawah minus nih, di bawah 5, minus di bawah 5 gitu, 5 derajat Celcius. Itu bisa seminggu. Terus untuk pengiriman kita juga pakai yang freezer juga. Ada kan di pengiriman Ngawi itu. Sealer itu ya? Semacam sealer itu. Oh, enggak, dibekukan dulu. Oh, dibekukan dulu. Kemudian pengirimannya juga beku. Jadi di dalam mobilnya itu ada freezernya juga. Jadi sampai sana masih beku. Gitu. Dalam pengiriman juga begitu. Tapi nanti cara menggorengnya itu nanti didiamkan dulu apa yang beku langsung digoreng Mas? Ya enggak, ya didiamkan dulu. Didiamkan dulu biar cair. Atau dikukus dulu. Kalau dikukus dulu langsung bisa dimakan, ataupun dikukus dulu kemudian biar tidak terlalu panas terus kemudian kita goreng. Gitu. Oh gitu ya Mas ya. Baik. Terus untuk keripik, harga tababu tadi yang gede 30.000 ya soalnya. Satunya. Terus untuk itu kan ada dua, yang kedus sama yang kemasan itu nih ya. Timbol itu. Timbol ya. Itu ada bedanya enggak apa sama? 30.000. Kalau 30.000 untuk yang kerdus ya. Kalau untuk tinbolnya tambah 5.000. Soalnya kan memang beda ya. Beda ya. Untuk ini, luar kota biasanya kita pakai timbol ini. Pakai timbol ya Mas ya. Soalnya kan biar nggak renyek ya. Maksudnya penyot. Gampang penyot soalnya ya. Terus untuk keripik tempenya, yang keripik tempenya harganya berapa Mas? Untuk keripik tempe? Untuk sekarang sudah itu kan. Yang keripik tempe ini isinya 4, jadi seperempatan 4. Seperempatan gitu. 4. Jadi kita kasih harga sekarang 100.000 karena seperempat sudah 25. Soalnya di pasaran tempenya juga naik. Menyesuaikan ya. Kedelai Mas. Iyalah ya. Kedelainya kan kalau panjenengan kan juga produksi tempe juga kan. Kedelainya itu 13 berapa? Sekarang udah naik ya. Sekitar itu kan. Tempenya sudah naik, terus tambah pendek,
ya kan. Iya. Terus tepung itu juga sudah naik, minyaknya juga tidak turun-turun, yes. Iya. Ini jadi harga segitu. Minyak juga naik loh. Nah, iya. Semuanya naik. Oh berarti ini ya satu kerdus itu harganya 100.000 ya Mas ya. Berarti itu kan gede berarti itu ya, seperempatan ya. Nah, kemasan seperempatan. Iya. Terus untuk keripik tempenya juga ini ada di mana saja ini? Keripik tempe kita di timur pom bensin juga, di toko kita oleh-oleh sendiri. Toko oleh-oleh sendiri. Terus kita juga kirimnya ke Jakarta. Ada gitu. sudah pesanan juga. Baik sobat Mana semuanya yang mau gabung, yang ingin bertanya-tanya nanti bisa SMS WA di 08563454545 ya. Yang sudah gabung ini dari Mbak Tuti yang ada di Ngawi. Terima kasih Mbak Tuti udah gabung. Ini saya mau tanya sama Mas Prabowo ini. Untuk bakso beranak itu satu porsinya berapa Mas sekarang? Kemarin bakso beranak lonceng pertama itu 15.000 Mbak. 15.000 ya, kan gede ya tuh ya. Gede. Terus kemudian karena sudah tidak begitu tren, kita ambil ke 10.000, tapi untuk kali ini kita ke 13.000. Ke 13.000. Ya itu menyesuaikan harga lagi. Harga lagi ya Mas ya, soalnya dengan apa-apa naik ini Mas. Itu bakso beranaknya tuh satu ya Mas ya itu ya? Satu, biasanya satu kita tambah milih siomay ataupun tahu bakso. Ada tahu bakso kecil sama siomay kecil. Gitu. Jadi pasangannya gitu. Oh, pasangannya satu tahu jadi bakso. satu tahu bakso terus nanti satu bakso beranak. Oh, satu bakso beranak terus nanti tambah siomay atau tahu bakso kecil. Sama tahu baksonya yang kecil gitu ya. Itu 13.000 ya. Kalau di rumah sakit memang sudah ini ya Mas ya, sudah di situ ya maksudnya sudah. Memang, ya. Kalau di dekatnya pom bensin mungkin masih ini ya, masih renov, masih kita perbaiki dulu, kita akan buka segera. Akan dibuka segera. Ini warga Ngawi. Nah, nanti rame-rame ke sana gitu ya. Soalnya memang porsinya tuh jumbo ya. Kadang itu sekali makan langsung kelengar Mas. Senangnya memang yang jumbo-jumbo. Lah ya senangnya ini yang jumbo-jumbo, orangnya soalnya juga tinggi besar gitu. Baik sobat Dona semuanya yang mau gabung lagi silakan saja, masih ditunggu, bisa SMS, WA, telepon di 08563454545. Temanya masih tentang oleh-oleh terbaru selain keripik tempe bersama owner keripik tempe Prabowo bersama Mas Nono. Yang mau nonton visualnya bisa langsung nonton visualnya di Facebooknya Bahana Spasi Ngawi, atau bisa juga live streaming di www.bahanfmngawi.com. Bisa juga nonton di Express Radio visualnya Radio Bahana FM Ngawi. Bahana Radio keluarga. Hari ini ya, kembali lagi kita ngobrol dengan Mas Nono, owner dari keripik tempe Prabowo. Dan tentu saja yang ingin bertanya-tanya nanti bisa SMS WA di 08563454545. Temanya masih tentang oleh-oleh terbaru selain keripik tempe. Mas Prabowo, ini tadi kan temanya oleh-oleh terbaru selain keripik tempe ini ya. Ini awalnya tuh membikin bakso, tahu bakso jumbo ini tababu itu awalnya memang dari bakso itu tadi ya Mas ya, bakso jumbo itu ya, akhirnya bikin tababu tahu bakso jumbo ini. Terus untuk ini Mas, tahu bakso jumbonya ini dari daging sapi apa daging ayam Mas? Apa mungkin ada juga yang bikin dari daging ayam gitu? Kita konsepnya campur ya, jadi kita campur ya, daging ayam dan daging sapi. Karena kalau daging sapi aja itu terlalu mahal, kemahalan ya untuk porsi ini. Jadi kita campur, kita mix supaya rasanya enak, tapi harganya juga nyampe gitu ya. Sampai di masyarakat. Soalnya kalau 3.000 itu memang untuk masyarakat Ngawi sendiri ya mungkin agak ketinggian, tapi harus lihat kualitas rasanya.
gitu. Iya betul, saya sudah merasakan soalnya. Rasanya dagingnya kerasa banget Mas. Beda sama yang kayak yang lain-lain gitu kan, banyak tepungnya kadang kan ya. Iya, kalau di pasar itu terus lengket semua kayak kita memang dari bakso adonan bakso yang kita jual itu. Jadi tidak kita campur lagi memang. Oh gitu. Jadi adonannya memang yang bikin bakso untuk granat itu ya berarti ya. Bakso jenuh itu juga. Untuk bakso beranak. Untuk bakso beranak ya. Nah, kalau mau nyoba dulu, iya. Biasanya kita ada di CFD di alun-alun itu, kita ada paket munmer ya, paket murah meriah ya. Jadi satu paket styrofoam itu isinya 4 hanya 10.000, memang agak kecil. Artinya kita bikin yang tidak tababu tapi tabami, tahu bakso mini gitu. Oh, tabami. Kok ya ada ide juga ya? Maksudnya gini, tababu terus yang kecil tabami. Iya, soalnya kan menyesuaikan di masyarakat kalau setelah habis olahraga terus pengen ngemil, ngisi tapi tidak perlu nasi, tidak perlu bikin sarapan, tapi sementara di situ ya ngemil tabami itu ya. Itu memang ini Mas, kalau penyajiannya ada acaranya apa gitu, ada enggak? Enggak, kita pakai saus saset itu juga sama cabai. Gitu ya. Baik, sekarang kan sudah ini ya Mas ya. Sekarang sudah ada keripik tempe, terus tababu, terus ada bakso granat gitu ya. Nah mungkin ada ide lagi mau bikin apa gitu next? Untuk yang di Prabowo sendiri kita sudah ada sambal kacang, sambal bumbu kacang gitu. Kita sudah ada. Terus ada peyek juga, peyek keripik kaca itu gitu. Ya kita juga ada itu juga. Dan semuanya kalau untuk yang kering-kering itu kita sudah kemarin sertifikatnya halal sudah dapat juga. Oh, ada berapa itu Mas? 1, 2, ada 7. Ada 7. Tapi kalau untuk tababunya belum ya, karena memang untuk yang makanan basah itu untuk halalnya agak sulit. Iya. Karena di Ngawi sendiri untuk pemotongan hewannya juga belum ada yang sertifikat halal. Tapi monggo juga untuk UMKM, teman-teman UMKM ini ada 1 juta sertifikat halal yang gratis loh, monggo dimanfaatkan juga loh. Iya ini. Ngajak juga untuk teman-teman. Ini soalnya ini tahun 2024 ya. Ya. Nanti harus halal semua. Harus halal semua ini. Untuk teman-teman juga yang mau gabung dengan kita juga tergabung di AMN, Asosiasi Makanan Minuman Ngawi juga, terus di Koperasi UMKM Serena. Serena itu semoga rezeki naik. Kita juga gabung di situ karena memang UMKM wadahnya di situ, Iya. Wadahnya di situ, jadi bisa tukar pengalaman, tukar link-link untuk jualan dan sebagainya. Iya. Pelatihan ya. Mas Nono, mungkin selama menggeluti ini Mas boleh ada pengalaman yang seru nggak? Maksudnya selama menggeluti UMKM ini, mungkin ada pengalaman yang mungkin sangat berkesan sekali buat Mas Nono, itu apa Mas? Jadi untuk UMKM itu kalau kita benar-benar sungguh dan fokus, itu bisa untuk tumpuan hidup sebenarnya. Kita tidak usah mencari pekerjaan, itu saja dikerjakan dengan fokus dan sungguh-sungguh, itu kita bisa hidup dari situ. Iya. Gitu. Menyekolahkan putra-putranya dan sebagainya bisa dari situ. Untuk pengalaman yang mengesankan ya kalau kita ketemu sesama UMKM dari luar Ngawi ya. Itu pun kita bisa tukar pengalaman dan sebagainya, terus ketemu bisa saling memberikan informasi tentang seller ataupun customer yang lain gitu. Itu ya yang paling berkesan ya Mas ya. Berarti saya bisa ini ya bertukar pengalaman gitu ya. Nah mungkin ada yang disampaikan lagi nih buat Sobat Bana, silakan. Untuk Sobat Bana, kalau pengen icip-icip tababu dan keripik tempe bisa ke WA saya juga langsung di situ 0899 639 1717.
tababu, tahu bakso jumbo, gede-gede rasanya mantep tekan yang hati. Wah, ini surat ininya apa itu namanya? Tagline-nya itu ya. Baik Sobat Tuna semuanya, demikian tadi kita ngobrol seru dengan Mas Nono, owner dari Keripik Tempe Prabowo ya. Mudah-mudahan juga ini dapat bermanfaat, dapat menginspirasi buat kita semuanya. Apalagi nih UMKM di Ngawi, semoga tambah maju dan maju ya Mas. Ya, betul. Baik Sobat Tuna semuanya, terima kasih atas kebersamaannya semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana Radio, radio keluarga.